semua bisa pimpin dalam doa sebelum pelajaran kita mulai. Oke, silakan dulu teman. Mungkin sebelum kita belajar, mulai pembelajaran kita, mungkin bisa boleh menyanyi. Lagu apa? Lagu wajib yang biasa Anda lakukan atau nyanyikan? Karena Papua kah atau apa? Garuda Pancasila. Ya, itu saja. Ya. Satu orang komandan petugas. Aja. Bisa. Ya, bisa kan tidak? Lagu apa yang biasa Anda nyanyikan? Sudah sarapan ke semua ini? Belum, masa belum sarapan. Macam ngoyok kah? Oke. Baik, sebelum ini saya absen satu kali juga. Siapa yang namanya? Adrianus Yeblo, Arkanus Yeblo, Abisa, Dance, Terence, Lucy Pascalina, Endemina Yeblo, Eva Yesyan, Isai, Lukman Alwi, Petrus Sienjau, Izin, Muhammad Bilal, Muhammad Firmansyah, Nixon Nelwin, Marhaban Wel Sangaji, Rosina Mas, Siti Kabatia Latu, Siti Fajaria Sangaji, Wehelmina Siwele, Lukas Kulim hadir. Masih ada yang belum dipanggil namanya? Sudah semua. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar ilmu ekonomi.
Nah, adapun tujuan daripada materi ini adalah pembelajaran kita hari ini adalah kalian harus bisa mendeskripsikan, menjelaskan pengertian daripada ilmu ekonomi. Kemudian nanti bisa menyajikan permasalahan kelangkaan dan biaya keluar serta bisa menentukan pilihan. Nah, atau skala prioritas. Nah, itu tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, jadi kita masuk ke dalam pembelajaran ini. Jadi Pak Guru tidak tidak sempat kirimkan foto atau gambar yang berkaitan dengan materi ini. Jadi nanti Anda lihat di dalam LKPD. Jadi ada lembaran kerja peserta didik yang Anda punya, tapi walaupun itu terbatas kalian punya. Jadi dari jumlah kalian ini ya, ada mungkin 10 buah LKPD. Nah, ini Anda lihat pada gambar ini yang di bawah ini adalah gambar apa? Hah? SPBU. Cerita ke SPBU. Nah, ini menggambarkan apa kira-kira? Antri bensin. Orang antri bensin. Jadi nanti Anda amati gambar ini. Bisa amati dari sekarang. Bisa saya perlihatkan, saya tidak terbanyak. Jadi Anda bisa membayangkan, kemudian membuat catatan apa yang Anda amati ini tentang kelangkaan. Mungkin di dalam LKPD-nya ada panduan di situ. Jadi Anda amati, nanti Anda akan catat, tulis. Oh, bisa? Bisa. Oke, kita lanjut. Jadi metode yang kita gunakan ini sekarang ini adalah diskusi. Jadi saya akan bagi kelompok. Jadi saya sudah tentukan sebelumnya mana kelompok 1 dan mana kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi silakan Anda bagi kelompok, bagi 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok 1 di mana kelompok siapa-siapa dan kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa-siapa. Masuk di dalam kelompok 3. Silakan dicek di dalam pembagian kelompoknya itu, kemudian modelnya nanti bangkunya berhadapan, berhadapan. Anda bisa tulis atau ada di dalam LKPD. Mungkin Anda bisa menulis atau mencatat. Jadi masing-masing ini tulis di dalam bukunya mengenai kelangkaan. Dengarkan. Jadi pada materi ini kita membahas tentang kelangkaan. Jadi mengenai masalah apa konsep ilmu ekonomi. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab apa itu kelangkaan. Kelangkaan. Jadi kalau kelangkaan, apa itu kelangkaan? Siapa yang bisa jawab? Apa itu kelangkaan? Ya, silakan. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang tidak terbatas, sedangkan alat penguas membutuhkan Kebutuhan itu terbatas. Oke, bagus. Nah, kemudian dari kelangkaan itu mungkin ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis kelangkaan secara umum. Siapa yang bisa?
jenis-jenisnya, jenis-jenis kelangkaan. Ya, silakan. Adalah kelangkaan sumber daya manusia atau kekurangan tenaga kerja. Dua, kelangkaan sumber daya alat atau minimnya ketersediaan sumber daya alam. Tiga, kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Empat, kelangkaan sumber daya modal Atau ya, sumber daya modal. Jadi itu jenis daripada kelangkaan. Nah, kemudian Bapak Guru, kalian sudah terbagi dalam tiga kelompok. Masing-masing kelompok punya tugas. Jadi tugas setiap kelompok. Nah, sini. Jadi kita membahas tentang kelangkaan, mengenai faktor-faktor penyebab kelangkaan, ciri-ciri kelangkaan, dan dampak kelangkaan terhadap masyarakat. Nah, kalian jadi dari kelangkaan ini, penyebab kelangkaan ini itu tugas daripada kelompok 1. Kemudian tugas untuk kelompok 2, ciri-ciri kelangkaan, mencari apa yang menjadi ciri-ciri daripada kelangkaan. Dan kemudian kelompok 3, apa dampak kelangkaan itu terhadap masyarakat. Nah, nanti hasilnya itu Anda catat di dalam buku, kemudian Anda menentukan siapa ketua kelompoknya, nanti Anda maju ke depan atau berdiri di tempatnya untuk membacakan hasil yang Anda diskusikan secara bersama-sama. Bisa kalian? Yang lain bisa? Bisa. Sudah tahu tugasnya ini kelompok 2, kelompok 3, mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 membahas ini faktor-faktor penyebab kelangkaan. Kemudian kelompok 2 mana? Nama-nama anggota kelompok adalah. Kemudian jawabannya sudah. Jadi jangan lupa tulis nama-nama kelompok. Faktor-faktor penyebab kelangkaan, ciri-ciri kelangkaan, dan dampak daripada kelangkaan. Nah, setiap kelompok punya tugas masing-masing. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 1, faktor-faktor penyebab kelangkaan. Anda mendiskusikan secara bersama-sama dengan kelompoknya apa yang menjadi faktor penyebab kelangkaan itu. Jadi masih secara umum, bersifat secara umum, belum mengarah ke mungkin yang dari gambar tadi Anda amati itu adalah SPB kelangkaan BBM. Jadi ini masih faktor penyebabnya secara umum. Nah, kemudian ciri-ciri daripada kelangkaan dan dampak kelangkaan. Nah, kelompok 1 faktor penyebab kelangkaan, kelompok 2 ciri-ciri kelangkaan, dan kelompok 3 adalah dampak kelangkaan. Sudah paham tugasnya masing-masing. Jadi silakan Anda kerjakan. Tulis di dalam kertas selembar nama-nama kelompoknya atau anggota-anggotanya itu, kemudian hasil diskusinya itu. Jadi sebentar Anda paparkan. Jadi satu orang dari kelompok berdiri membacakan hasil diskusi. Silakan yang lain, jangan ada yang mungkin bermain teman yang lain kerja toh. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 1 menit dari sekarang. Jadi diselesaikan, kemudian ya, kamu kelompok 3. Ini juga kelompok 3 kan? Ada kelompok 2.
apa yang Anda diskusikan, hasil diskusinya nanti Anda paparkan. Orang dari kelompoknya menunjuk nanti ketua kelompoknya siapa. Ya, baca, berdiri baca. Kalian satu Sudah ini. kedua selesai bacakan. Nah, di sini yang mungkin muncul pertanyaan di sini, nanti yang mulai dari sini kelompok kedua dari sini. Nanti setelah semuanya selesai bacakan, guru nanti masuk pertanyaan di sini. Ini yang kata terakhir nih. Ini yang pertama nanti. Ya. Dari pemaparan kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang bertanya di sini. Jadi pertanyaan yang ada di sini ada Anda kan bertanya. Jadi kalau Pak Guru sudah mau selesai semua, mungkin ada yang mau bertanya. Toh? Sudah? Sudah? Jadi kalau sudah lihat, kalian baca. Itu bagaimana? Mana yang bisa aktif dalam diskusi Pak Guru sudah amati dari tadi. Satu bacakan apa yang menjadi hasil diskusinya. Ada beberapa orang yang bisa baca, berdiri di tempatnya baca. Jadi mengenai faktor-faktor penyebab silakan dibacakan sendiri. Coba kelompok lain dengar hasil diskusi daripada kelompok 1. Ya, silakan. Mengidentifikasi faktor penyebab kelangkaan pertumbuhan penduduk di mana pertumbuhan penduduk yang semakin cepat serta disadari proses evolusi suatu hal membuat kebutuhan yang wajar dapat menjadikan serambat proses kemajuan perkembangan manusia kemampuan produksi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja sumber daya alam modal yang terbatas akan terdapat pada dunia suatu kelangkaan terdekat pemindahan dan sekitar geografi sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersadar secara merata ada tempat yang mempunyai ada tempat yang mempunyai tanah yang subur dan ada yang tidak subur. Tidak ada tempat yang memiliki mata air yang melimpah dan
Jawaban. Silakan bacakan. Jawablah alat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas, tidak diproduksi lagi, akan mengakibatkan kesulitan untuk memperolehnya. Kebutuhan dan keinginan manusia sangat tinggi, harga barang yang melambang tinggi dari harga sebelumnya. Konsumen harus berkorban demi mendapat alat penguas yang berupa barang atau jasa. Oke. Ya, kasih semangat. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Siapa yang bisa? Terima kasih Pak Guru yang telah berikan kepada kami. Kami akan membaca kelompok 3. Dapat kelengkapan bagi masyarakat. Jawabnya. Kenalkan harga ketika kementerian lebih besar dari tinggian sumber daya, maka harga otomatis akan melambung. Misalnya sebelum pandemi, masker medis dipasarkan hanya seharga Rp30 per box di awal pandemi, di mana masyarakat diminta untuk mengikuti kesehatan dengan menggunakan masker kali otak sampai 10 kali. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah memaparkan hasil diskusinya. Mungkin ada dari kelompok 1 atau 2 dan 3 yang memberikan pertanyaan atau menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang lain. Jadi saya silakan, mungkin ada yang bisa menanggapi. Ya, silakan. Silakan tanyakan apa pertanyaannya, ada dengan semua. Kemudian kalau bisa menjawab, siapa yang bisa menjawab, Anda jawab. Silakan. Dari kelompok 2, apa yang bertanya, silakan bertanya. Ya. Apa itu PSBB? Mungkin ada yang bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Pembatasan sosial berskala besar di mana pada kegiatan masyarakat dibatasi. Iya, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, di mana kegiatan masyarakat pada saat pandemi dibatasi. Nah, mungkin ada lagi yang bertanya, silakan.
Prioritas. Apa itu skala prioritas? Mungkin ada yang bisa jawab, ya silakan. Ya silakan. Sudah. Oke. Apa itu skala prioritas? Jadi tidak ada lagi yang mau bertanya. Oke. Saya kira itu. Jadi demikian pertemuan kita hari ini. Jadi untuk menyimpulkan apa yang Anda pelajari saat ini, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Jadi mungkin ada yang tidak ada. Jadi Pak Guru akan menyimpulkan bahwa dalam ilmu ekonomi itu muncul sebuah masalah ekonomi yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, sehingga itu menimbulkan kelangkaan. Oke, saya kira pertemuan kita hari ini terbuka. Jadi untuk pertemuan minggu depan mengenai prinsip ekonomi biaya peluang dan motif ekonomi. Jadi itu untuk pertemuan minggu depan. Nah, sekarang Anda kumpulkan hasil diskusinya tadi. Jadi tulis nama-namanya di dalam, nama kelompoknya. Ya, tunggu di dalam tugasnya itu. Yang hasil diskusinya tadi di dalam kertas yang Anda tulis, di dalam kertas yang lebar. Ya, bisa di dalam kertas yang lebar. Jadi ada namanya di dalam. Ya. Kalau tidak bisa di ini, bisa dirobek kan tidak? Ya, kalau tidak kelompok 3 silakan dikumpul. Oke, sudah. Jadi sebelum kita Anda istirahat, jadi seperti tadi Anda mengawali dengan ya, silakan. Selamat pagi, Pak.
Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.